suaranya ya. Selamat siang. Oke, nah gitu dong. Kayaknya saya super excited banget ya karena saya kemarin berpikir bahwa wah ini Jumat emang ada yang datang atau enggak nih ya. Apparently cukup full gitu ya. Jadi super excited myself. Ini slide-nya belum nyalakah? Slide. Sebelum kita masuk ke acara, suara saya kedengeran ya dari belakang kalau ngomong cepet gini kedengeran? Dengar? Karena saya cuma punya waktu 45 menit untuk materi yang super padat banget. Siap? Oke, nah sekarang sebelum kita mulai, siapa yang mau naikin omset 10 kali sekarang? Alright, kalau enggak ngapain di sini gitu ya. Oke, so saya pengen share lebih dahulu. Jadi kenapa sih banyak orang gagal gitu ya? Pengen tadi Pak Hermanto juga cerita ya, banyak orang mau bisnis cuma coba-coba, habis itu gagal gitu. Nah ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah mereka nggak tahu mau ngapain. Kita ngomong sekarang era digital. Tapi kita belajar di sekolah era konvensional. Kita belajar cara konvensional masuk digital, gak ngerti apa-apa. Ngertinya cuma apa? Upload foto di Instagram dan berharap laku. Siapa yang ngerasa gitu mulai ketawa tuh? Ya kan? Tapi gak laku-laku gitu kan? Ada yang bilang saya upload di Instagram tapi gak ada yang nge-like. Saya nanya balik, kamu kalau temenmu jualan di Instagram kamu nge-like gak? Enggak juga kan? Ya udahlah karma gitu ya. Oke, so mereka nggak pernah belajar ya, mereka nggak punya mentor, nggak pernah belajar. Nah Anda hari ini keren banget karena datang ke sini belajar gitu ya. Nah digital marketing harus dites. Jadi ada yang kemarin bilang ke saya, Dan saya mau upload di Instagram gitu ya, tapi saya takut. Nanti kalau gagal gimana ya? Kalau saya jualan di Instagram terus gagal gimana ya? Bagi saya simple banget, udah pasti gagal, selesai. Udah pasti gagal. Yang harus Anda lakukan adalah ngetes. Kalau Anda sudah lihat siapa follower saya, @Denny_Santoso di Instagram. Oke, yang gak angkat tangan follow sekarang. Kalau Anda lihat sekarang Instagram saya itu full banget dengan random things. Jadi saya postingnya random banget. Kenapa random banget? Karena saya ngetes. Anda lihat deh postingan saya. Ada yang viralnya tinggi, ada yang viralnya pendek, ada yang gak viral. Nah tugas Anda adalah selalu ngetes gitu ya. Oke, berikutnya yang paling problem adalah internal problem. Disuruh bisnis, dunia digital. Sekarang, siapa Instagram atau YouTubers yang paling banyak followersnya di Indonesia? Oke, Atta. Habis itu siapa lagi? Yang lumayan banyak lah. Apa, Ria Ricis? Yang diikutin Ria Ricis tuh. Tapi ingat gini ya, satu hal. Itu yang Anda follow adalah orang, bukan brand. Oke, berarti kalau Anda mau naikin bisnis Anda harus muncul sebagai orang, bukan brand. Dan kenyataannya kayak begitu. Nah, begitu disuruh muncul, mulai deh. Tampang saya jelek. Saya nggak bisa ngomong. Mau ngisi apa ya? It's always kayak gitu. Internal problem. Jadi bukan problem di bisnis, problemnya di diri sendiri. Itu yang kebanyakan. Jadi mau masuk digital atau enggak, internal problem harus beres. Karena kalau enggak, Anda akan balik lagi ke situ, disuruh ngomong gak berani ngomong, disuruh kasih konten gak tahu mau ngomong apa dan sebagainya. Oke, so kita lanjut lagi. Wah ini terbang semua nih tisunya. Oke, saya mau Anda untuk keluar dari zona nyaman Anda. Karena mindset Anda hari ini, itu yang memberikan kehidupan Anda hari ini. Jadi kalau Anda mau naik 10 kali lipat, gak bisa pakai mindset sekarang. Karena mindset sekarang, ya hari ini adanya. Oke, so make sure Anda keluar dari zona nyaman Anda. Teman saya kemarin ngomong Dunlop, saya kenal Dunlop kemarin di Amerika. Dia mengatakan bahwa penjara terkuat itu pikiran kita sendiri. Why? Kita selalu pengen ya financial freedom ngelihat teman, time freedom ngelihat teman. Ngelihat teman kayak di belakang penjara begitu. Tapi begitu dikasih kunci untuk keluar dari penjara, apa kata dia? Ini pakainya gimana ya? Udah dikasih tahu nih ya, puter gitu ya, buka penjara, pintu penjaranya dibuka, keluar. Apa yang dia lakukan? Cuman ngintip terus nanya, dijamin gak di luar sana? Iya kan, kalau di dalam sini saya dijamin loh makan 3 kali sehari. Itu penjara kita sebenarnya, jadi itu yang paling parah. Jadi kalau minta dijamin, ini jaminannya. Mindset Anda benar, skill Anda benar, punya action. Anda pulang dari sini gak nambah kaya 10 kali lipat men, kecuali Anda action. Ya jadi pastikan itu, karena semua orang memang mau ya dikasih makan, disuruh berburu gak ada yang mau. Kalau ada kerjaan ya kamulah coba ya, nanti kalau ada bagi-bagi. Enak aja bagi-bagi. Zaman sekarang gitu kan. Jadi buat saya simple, kalau Anda mau sukses, tiru yang udah sukses. Belajar sama yang udah sukses. Ya, tiru aja. Model orang yang sudah sukses.
Oke, jadi kalau bingung, don't worry, apalagi ini Surabaya, kata Pak Herman kemarin, Surabaya diajak seminar suruh bayar nggak mau gitu. Nah sekarang tahu nih, ini yang gratisan siapa, yang bayar siapa nih? Ketawa nih. Oke, so kalau confused is okay, kalau kayaknya banyak banget it's okay, celebrate. At least Anda belajar hal baru. Oke, sekarang saya mau masuk, karena waktu saya very tight ya. 10 kali ya, gimana cara naikin omset 10 kali. Oke, frameworknya kayak begini. Yang paling atas, traffic. Kalau Anda bisa naikin orang datang ke toko Anda 2 kali lipat lebih banyak, maka jelas omset Anda naik. Secara teori, kalau datangnya 2 kali lipat lebih banyak, ya omset Anda naik 2 kali. Secara teori kayak begitu, secara analisa. Nah, kalau pakai digital, Anda bisa ngiklan untuk datengin orang. Kalau konvensional nggak bisa, mau apa? Sebar-sebar brosur. Capek dong, kayak gitu. Nanti saya tunjukin ya. Volume, gimana caranya kalau Anda sekali transaksi 100.000, Anda bisa sekali transaksi 200.000. Ketika Anda bisa membuat 2 kali lipat, maka yang terjadi adalah omset Anda naik 2 kali lipat. Jadi dibandel apa pertanyaannya? Nanti saya tunjukin juga setelah ini. Yang ketiga adalah frekuensi. Kalau sebulan orang beli sekali, gimana caranya sebulan beli 2 kali? Atau setahun beli sekali, gimana caranya setahun beli 2 kali? Itu frekuensi. Makanya kalau Anda lihat sekarang model-model teknologi sekarang, itu subscription. Anda nonton Netflix disuruh bayar tiap bulan. Kalau dulu gimana? Kalau sewa DVD baru bayar. Ya kan, kalau lagi nggak nonton, nggak sewa, ya nggak bayar. Perusahaannya nggak dapat duit. Tapi kalau Netflix, Anda bilang saya jalan-jalan ke luar negeri sebulan nggak nonton Netflix. Boleh nggak bayar? Nggak boleh, tetap bayar. Kecuali Anda unsubscribe dulu. Jadi dibuat kayak begitu. Jadi model ke depan akan seperti itu. Subscription. Anda jual baju contohnya, beli sekali. Ada website namanya Style Theory. Anda lihat nanti sendiri ya, Google sendiri ya. Style Theory. Mereka langganan, Anda kalau nggak salah bayar 500.000 setiap bulan. Anda boleh pinjem baju 4 piece sebulan. Daripada beli 700.000 gitu kan, mending sebulan bisa 4 kali. At least di kantor, baju lu baru mulu ya. Jadi bisa dipikirin gimana caranya. Yang terakhir adalah harga, of course, kayak Apple. iPhone baru keluar harga naik, ya udah kayak gitu. Nah sekarang tinggal dikombinasi semuanya itu. Nah sekarang dari sini Anda lihat, ini ada yang namanya Customer Lifecycle Management. Gimana caranya kita skill ke 10 kali. Anda lihat yang sebelah kiri, ini lagi foto semua, please foto saya juga. Oke, so yang sebelah kiri, ini get customer, gimana kita dapetin customer. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah grow the customer. Lihat, apa yang pernah Anda lakukan? Anda cuma melakukan ini doang. Ya kan? Posting di Instagram, ini doang. Anda nggak sampai ke sini, ya pantesan kalau omsetnya nggak naik-naik. Ya, jadi di sini boleh sosial media, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, whatever, terserah ke situ. Tapi nggak berhenti sampai sini. Anda harus dapat acquire, dapetin database mereka. Karena saya pernah grow Twitter saya gede banget, 500 juta followers di tahun 2011-12. Sekarang Twitter sepi, jualan di sana kagak laku. Jadi kalau Anda cuma gedein di sebuah sosial media, sekarang di Instagram misalnya, terus tahu-tahu pindah TikTok. Gimana tuh? Eranya TikTok, tapi followernya udah gede banget di Instagram, nggak bisa diapa-apain. So selama Anda kerja di sebuah platform, dapetin database-nya. Jadi waktu di Twitter dulu saya enak banget tuh. Add pin BBM saya, zaman itu kan. Semalam posting, besok pin udah penuh. Kan enak kan tinggal jualan di situ. Pinnya milik saya of course gitu kan waktu itu. Nah cara paling aman adalah Anda dapetin nomor WA plus email zaman sekarang. Jadi acquire, habis itu baru di email broadcast, habis itu di edukasi, ini semua. Dikasih produk updates. Anda lihat, Anda buka lazada.com, salora.com. Masukkan email untuk mendapatkan 75.000 voucher diskon. Gunanya apa? Acquire. Habis itu Anda tiap hari di broadcast sama dia, ya kan? Kalau nggak pakai itu, zaman lebih maju lagi, pakai apps. Anda ada yang install kan Gojek, Grab, OVO, Anda install kan? Sama, itu acquire karena Anda harus daftar. Nah tiap hari Anda akan di push notif tuh, sudah makan belum gitu kan, waktunya pesen makan siang. Itu gunanya adalah untuk outreach program. Nah sekarang di bisnis Anda, ini harus didesain. Nggak cuman posting doang di sana, nggak nyampe nanti omsetnya. Oke? Saya agak cepat ya karena waktunya kurang terus berjalan begini. Oke, so buat yang belum kenal saya kenalin sekali lagi, nama saya Denny Santoso, founder dan CEO dari Tribelio.com.
Trebilo.com adalah social media untuk community, untuk build business. Yang belum follow, tolong di follow tadi ya. Oke, saya pernah mendapatkan ini tahun lalu, Tucoma Club Award. Jadi award bikin website dengan omset 1 juta US dollar tahun lalu ya, tahun lalu. Yes. Kemudian ini kelas saya, digital marketing. Kita akan ada lagi tanggal 18-19 April. Jadi ini kelas digital marketing. Belajar strategi buat entrepreneur, bukan belajar bikin website. Contoh lain adalah saya pernah bikin website kayak begini. Ini kebetulan nggak dapat saya karena ini udah lama banget. Saya nggak punya simpenannya. Saya bikin ini 2009-an, 2010. Cuman jualan panduan diet. Orang disuruh masukin email. Saya email tiap hari ngajarin diet. Hari pertama makan apa, hari kedua olahraga apa, hari ketiga apa gitu. Hari kelima saya jualan suplemen. Hanya gini doang, ditambah sosial media, bukan sosial media waktu itu, pakai Google Ads. Oke, karena waktu itu Facebook belum ada, 2010 belum ada iklan Facebook, 2009. Adanya Google. Ini menghasilkan 350 juta per hari, per bulan. Enak ya per hari ya. Per bulan. Per bulan. Jadi cukup seperti itu aja udah lumayan. I think 2 tahun yang lalu saya juga main international dropship. Kalau Anda pernah tahu international dropship, ngambil barang dari China dijual lagi di seluruh dunia pakai Facebook. 11 miliar dalam waktu sebulan. Jadi Facebook itu segitu enaknya untuk scale the business. Oke. Jadi saya believe banget. Nggak ada satupun di ruangan ini yang nggak bisa at least naikin 2 kali income Anda kalau Anda pakai strategi yang benar. So that's the goal. Yang saya ajarin di sini semuanya udah saya lakuin. Jadi bukan cuma gitu aja. Kalau Anda ngelakuin ini semua, ini ada satu dokter. Remember, dokter itu nggak scalable. Ya kan? Kalau Anda praktek, terima pasien, terus dinaikin trafficnya. Terus habis itu pasiennya datang ada 100 orang begitu. Besok pagi dia jadi pasien. Iya gak sih? Nah tapi dia kemarin pakai platform ngumpulin database, dikumpulin database, 1 orang pakai produk dia, karena dokter kecantikan, krim gitu ya di Kalimantan. Begitu 1 orang pakai, teman-temannya lihat dong, pakai itu bagus juga ya, beli semua. Jadi itu efeknya mengumpulkan database di sebuah komunitas. Jadi 1 pakai itu jadi apa ya istilahnya, social proof. Nah kayak gitu, daripada Anda yang promosi terus. Ini satu lagi, ada story dari Vinda. Ini nggak bisa audionya, jadi gini, ini dari Kabupaten Malang, ibu muda usia 25 tahun kemarin, dia divonis menderita autoimun, saya lupa namanya panjang banget gitu ya, autoimun disease, jadi dia nggak bisa bergerak, nyusuin anaknya jatuh, kebayang ya, nyusuin anak baby itu jatuh. Dia kalau main laptop, tangan kirinya di sini, tangan kanannya di mouse, karena kalau ini dilepas jatuh. Gitu. Jadi dia harus minum obat untuk bisa bergerak. Jadi waktu saya undang ke acara saya begini, itu benar-benar kayak dia di atas panggung bilangnya simple, kalian masih bisa bergerak. Dia nggak bisa. Dan waktu datang ke acara saya dia harus pakai steroid dan jam 9 malam harus sudah masuk hotel dan tidur. Karena udah nggak bisa lagi, efek steroidnya habis. Itu. Kalau misalkan dia tambah steroidnya bisa nggak tidur semalaman, jadi bahaya banget. Jadi sampai segitunya. Nah dia habis rugi 50 juta kalau nggak salah waktu itu. Jualannya handcraft. Pita, lah barang-barang kecil gitu ya, kerajinan tangan begitu. Di mana harga barang itu cuma 2.000, 5.000, 7.000 kayak gitu. Terus datang ke saya bilang, ini kalau kayak gini nggak naik-naik nih omsetnya. Kita pakai kerangka yang 4 tadi. Gimana supaya orang belinya itu nggak 15.000. Dia beli itu kayak 15.000, 20.000. Lama kan mau dapetin duitnya. Saya bilang, tahu mainan Lego nggak? Tahu. Oke, bikin kayak Lego. Jualnya 1 set, jangan jualan eceran. Dia bikin, jual 1 set, dikasih bahan bakunya semua, dikasih video tutorial bagaimana cara membuatnya. Begitu jual, nah itu sudah langsung 175.000, 150.000, udah naik 10 kali dia. Nah berikutnya, cara orang udah beli lagi itu gimana caranya? Saya bilang ke dia, orang yang sudah beli, ngerakit gitu kan, habis itu kalau disuruh beli lagi, duitnya habis. Gimana caranya dia bisa dapat duit, sehingga beli lagi dan mengerjakan hobinya, sambil dapat duit. Jadiin mereka reseller. Wah, ide bagus kata dia. Langsung dia bikin komunitas namanya Mami Kreatif, dijadiin reseller semua, diajarin jualan. Dalam waktu 4 bulan, dia mendapatkan 1.600 reseller. 1.600 reseller. Dan
setelah itu profit dia dari yang omset 15 juta, profit dia naik ke, saya lupa kalau nggak 60-90 juta profit per hari, Kabupaten Malang. Itu langsung jadi orang kaya di kabupaten, bayangin aja. Jadi kalau Anda menerapkan itu, jadi goal saya sharing di sini simple sih. Kalau Anda menerapkan itu, kalau dia bisa, Anda harusnya bisa. At least Anda paling nggak bisa bergerak gitu kan. Oke, so jangan khawatir, digital marketing itu nggak terlalu teknikal ya. Jadi saya cuma mau kasih lihat aja bahwa technical itu cuma dibutuhkan dikit banget sih. Anda nggak harus bisa bikin website untuk ngerti digital marketing. Jadi kalau Anda belajar, it's okay dari step awal, kemudian Anda pelan-pelan. Nggak mungkin Anda keluar dari ruangan ini langsung paling sana gitu. It's impossible ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan bingung-bingung, it's okay. Oke, saya mau langsung masuk ke sini loh. Problem terbesar Anda ketika jualan adalah Anda terlalu fokus ke jualan. Anda lupa fokus ke market. Ya, Anda lupa. Saya punya saya ingat satu hal begini. Setiap perusahaan yang gagal, semuanya punya produk. Yang tidak mereka miliki adalah customer yang cukup. Jadi banyak orang yang mau mulai bisnis, mereka bilangnya apa? Saya mau cari produk, nggak dapat produk, belum punya produk. Mikirnya selalu produk mulu. Padahal company yang gagal juga punya produk. Yang tidak mereka miliki adalah customer yang cukup. Ya, jadi ingat-ingat itu ya. So, kalau Anda mau profit Anda lebih besar, Anda harus melepaskan yang namanya komoditas. Ya, exit the commodity game. Karena kalau Anda jualan barang begitu, selalu ada orang jualan lebih murah. Anda lihat di marketplace deh, Anda upload produk Anda di situ. Anda cek barang kompetitor, pasti akan ada yang lebih murah daripada barang Anda. Karena Anda tahu jualan di marketplace, dijual nggak pakai profit pun, mereka dapat profitnya dari mana? Ada yang tahu? Cashback ongkos kirim. Dapat 20%. Nah masalahnya adalah kalau kita baru mulai, ongkos kirimnya belum banyak, yang di-ship baru dikit, terus nggak dapat profit, terus gimana? Nah ini jadi challenging ya. Jadi please fokus ke your market ya, fokus ke market Anda. Itu yang pertama. Nah sekarang kita akan bahas 3 cara naikin lagi 10 kali income Anda. Yang pertama adalah Anda harus ngerti market Anda. You have to understand your market, bukan produk. Oke. Saya punya kerangka di sini, build, automate, and scale. Kenapa build? Karena kayak tadi, kalau Anda jadi dokter itu nggak scalable. Anda harus tweak. Kalau Anda bisa bikin kayak RH, itu scalable. Kalau cuma dokter praktek nggak scalable, mau nggak mau itu. Jadi Anda harus tahu bisnis Anda ini bisa digedein pakai digital atau enggak. Nggak bisa semuanya, pokok kalau digital pasti naik omset saya. Enggak, belum tentu. Itu cuma mitos. Jadi makanya di materi saya selalu ada build itu apa. Automate adalah gimana caranya Anda jualan pakai website, pakai email. Jadi Anda nggak prospek satu-satu, kelamaan. Ini era digital ya. Jadi udah pakai landing page, udah pakai copywriting. Jadi nggak satu-satu lagi. Nah yang terakhir skill adalah traffic. Kalau Anda biasa prospek satu-satu, jualan satu-satu, ketika pakai digital Anda bisa ngiklan. Nanti habis ini saya kasih lihat. Jadi what is digital marketing? Saya nanya, kenapa orang buka toko di mall? Kenapa? Traffic, yes traffic. Tetapi gimana kalau presiden kita mengatakan kayak begini? E-commerce menjamur, hati-hati banyak mall yang tutup. Kemarin saya mau beli casing handphone saya, rusak. Saya datang ke mall, ngecek. Bahannya cukup menarik, ini bisa dikasih ini jadi bisa berdiri kayak begini gitu kan. Oke, kayaknya oke lah gitu kan. Harga 500.000. Udah cek Tokopedia, 295. Udah masukin lagi, thank you mas, pulang order. Benar kan? Itu yang terjadi gitu, nggak bisa dipungkiri. Anda bilang saya nggak mau gitu, saya mau, nggak mungkin juga gitu. Kenyataannya kayak begitu. Dulu mall juga rame, sekarang saya lihat mall rame isinya GoFood. Iya kan? Pesan makanan siapa pakai GoFood sekarang? Saya di Jakarta pakai GoFood. Yang artinya adalah habis GoFood beli, apa yang terjadi? Dia akan nganterin kan, bukan shopping kan. Kalau Anda yang beli makan, pulang, oh masih ada waktu nih setengah jam nih. Maka Anda akan shopping gitu, akan lihat-lihat, kalau menarik Anda beli. Tapi problemnya GoFood nggak begitu kan, ya omset jelas turun. Karena itu perubahan behavior sekarang. That's why you have to think about digital dulu kayak begitu. Oke, habis ngeliat kayak begini, oke berarti saya harus bikin website nih Den.
Oke, bikin website. Yang terjadi kayak begini. Bikin website keren banget, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Yang tahu cuma istri dan developer. Pak, gimana websitenya kemarin? Bagus lah. Terus omset gimana? Ya kan masih baru mah. Ya kan masih baru. Tapi kenyataannya kayak begini. Beda konvensional dan digital adalah, konvensional Anda buka toko, orang datang. Karena di mall. Anda nggak buka toko di gunung kan, yang nggak ada orangnya kan. Karena logiknya adalah nggak ada yang datang kalau di gunung. Tapi kalau bikin website, itu udah pasti nggak ada yang tahu. Kecuali Anda dan developer. Maka di sini Anda butuh digital marketing. Jadi digital marketing itu apa sih? Bukan jualan online. Tetapi digital marketing adalah strategi untuk menjangkau orang banyak nih ya, bukan satu-satu. Dan membuat mereka tertarik dan menginginkan produk Anda atau jasa Anda. That's digital marketing. Namanya marketing ya, bukan bukan selling. Selling itu jualan. Marketing itu bikin orang jadi pengen. So it's all about your customer. Nah, saya mau kasih tips buat Anda. Kalau Anda udah jualan, upload nggak laku-laku gitu ya. Ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Apakah ketika Anda upload produk Anda, ini ada? Anda tahu nggak sih mereka maunya apa? Bukan cuman produk harganya sekian, diskon sekian, kalau mau beli konteks sekian. Itu kebanyakan kayak begitu tuh. Tas, diskon sekian, ya harga sekian, diskon sekian, beli hubungi WA ini gitu. Cuman itu doang. Anda nggak pernah ngomongin ini, nomor 1, nomor 2 ini nggak pernah. Apalagi nomor 3. Nomor 1, Anda harus tahu mereka problemnya apa, mereka maunya apa. Ini mirip sih dengan nomor ini ya. Nomor 2, pertanyaan saya, kenapa orang beli mobil Ferrari? Mana Riko? Nggak ada Riko ya. Kenapa orang beli Ferrari? Ya, clear. Bukan beli fungsi. Anda bisa jualan fungsi. Beli Ferrari bukan beli fungsi. Beli fungsi itu mobil cuma 2 seat men. Kalau 2 seat beli pickup. Fungsi kan dan murah lagi. Ada baknya lagi kan. Ferrari kagak cukup gitu. So people gak beli fungsi. People beli emosi, beli status. Anda gak beli jam mahal buat lihat jam. Karena kalau cuma lihat jam, Anda pakai handphone ada jam. Ya kan gak perlu beli jam mahal gitu. Mereka beli apa? Beli status. Nah itu Anda harus tahu. Kemudian objection maksudnya apa? Kalau Anda jualan, kemudian orang lain, ya harusnya target market ya. Saya jualan pembakar lemak nih misalnya nih. Targetnya simple, orang gemuk mau kurus. Ada pembakar lemak. Tetapi kenapa 10 orang gemuk bilang mau kurus, ditawarin cuma 4 yang beli. Yang 6 kenapa nih? Nah ini adalah namanya objection. Mereka punya belief yang salah. Mereka mungkin berpikir bahwa saya udah pakai banyak brand lain dan gak turun juga kok. Ada yang mikir kayak gitu. Ada yang mikir, saya nggak bisa kalau suruh diet-diet kayak begitu makanan nggak enak semua. Ada yang bilang bahwa saya nggak punya waktu suruh olahraga, kayak gitu kan pakai olahraga kan gitu. So, itu adalah objection yang harus Anda handle. Nah, di postingan Anda ada nggak sih itu? Atau Anda cuma bilang, pembakar lemak bulan ini diskon harga sekian. That's your problem, Net. Ya, jadi ini banyak nih objection kalau harganya begini dan sebagainya. Cuman saya nggak bisa bahas dalam banget, waktunya nggak cukup. Digital itu scalable. Jadi nggak prospek satu-satu, bisa dibesarin lumayan cepat. Nah, ini contoh, pernah nggak Anda ngeprospek 88.000 orang pakai sekali? Kalau Anda prospek satu-satu orang, harus jualan satu-satu. Breakfast 2 orang, lunch 2 orang, dinner 2 orang. Sebulan Anda cuma ngeprospek 180 orang. Itu pun nggak istirahat gitu ya, 30 hari, tiap hari 6 orang gitu. 30 kali 6 gitu kan 180. Nah, kalau Anda pakai digital, kenapa Anda nggak pakai video kayak begini? Ngomong sekali, yang nonton 88.000. Kan enak banget, kalau tertarik baru ketemu. Ngapain harus ketemuin satu-satu kelamaan? Karena yang dijelaskan di awal biasanya kebanyakan sama. Terakhir mau closing beda-beda nggak ada urusan, itu baru ketemu kalau mau closing. Saya pernah pakai cara ini untuk jualan MLM, sama aja. Kalau mau ketemu saya, harus nonton video saya dulu. Saya gituin, kalau nggak nonton saya nggak mau ketemu, buang waktu. Tapi closing rate jadi 80%, bahkan 100%. Ketemu pasti closing, karena tinggal handling objection doang. Penjelasannya dia udah ngerti semua. Bayangin ya, MLM ya, dia udah nonton video tentang MLM. Masih mau ketemu, closing nggak?
mostly akan closing. Kalau nggak mau, dia begitu nonton udah ngabur kan. Diajak ketemu, menghindar kan. Jadi yang ketemu itu benar-benar udah mau closing. Jadi nggak buang-buang waktu saya. That's the benefit of digital. Jadi lama kalau harus satu-satu. Oke? Nah, saya mau kasih lihat. Saya waktu belajar digital marketing, waktu belajar international dropshipping. Bulan pertama jualan cuma $1.400, murah lah ya, kecil ya. Kecil ya, 16 juta gitu. Tapi dalam waktu 1 bulan itu jadi 1,5 miliar. Nah, maksud saya bukan itunya, tetapi ini. Saya pengen kasih lihat angka ini gak seberapa jelas ya. Ini 85.000 orang datang ke toko saya. 85.000 orang, kebayang ya? Kalau offline gimana caranya datengin 85.000 orang sebulan? Nggak bisa, mall rame aja nggak nyampe segitu gitu. Jadi itu caranya, jadi Anda bisa ngiklan di dunia digital sehingga orang bisa datang banyak yang saya sebut tadi, traffic. Anda lihat kontraktor aja pakai website, tinggal dibawain traffic. Kedai kopi juga sama, pakai website. Restoran pakai website. Tukang cukur pakai website. Saya jualan buku pakai website. Kemarin jual di Gramedia, kencengan jual di sini. Saya dari Malang berangkat ke Surabaya ada iklan. Apa itu? Lapis Malang. Ya kan? Jadi gimana caranya Anda muncul di depan orang terus-terusan. Itu dengan digital enak banget. Dulu orang harus bayar radio. Dulu orang harus bayar TV mahal banget. Koran mahal banget. Sekarang bahkan masukin ke YouTube aja gratis. Kalau ngiklan baru bayar, yes. Masukin Instagram juga gratis. Seberapa sering sekarang Anda menggunakan Instagram Anda buat dapetin income? Karena saya ngelihat perbedaannya simpel banget. Instagram adalah tempat orang narsis. Ya nggak? Anda lihat, Jakarta banjir. Postingan di Facebook apa? Gubernurnya gini, gubernurnya gitu, gubernurnya gak bener gitu kan. Tapi begitu di Instagram yang terjadi apa? Saya survive banjir segini gitu kan. Jadi Instagram buat saya kayak, oh ini tempat orang yang suka pamer, ini yang suka mengeluh, itu ada di Facebook. Bener gak? Anda lihat sendiri. Oke, saya lanjut dulu ke nomor 2. Ini agak advance ya. Tapi kalau Anda nguasain yang ini, jualan Anda naik banget. Oke, pertanyaan saya, gimana caranya jualan gitar? Sesimpel itu. Orang akan berusaha jualan ke orang random. Ini gitar bagus, ini gitar bagus dan sebagainya. Anda harus tahu terlebih dahulu, siapa sih target market Anda? Jadi ideal customer Anda itu siapa? Siapa orang yang pasti pakai gitar? Siapa coba? Musisi. Ada lagi? YouTuber. YouTuber enggak sih. Ada YouTuber yang pakai, tapi saya YouTuber juga enggak sih. Pengamen? Pengamen. Oke, so Anda harus tentuin dulu siapa ideal customer Anda, sehingga Anda jualan ke mereka. Kok waktu habis sih? Bukannya kurang 10 menit ya? Bukannya kurang setengah jam ya? 10 kan? Hah? 15 menit? Kok di sini waktu habis kaget-kaget? You shock me kan? Come on. Oke, so siapa ideal customer Anda di situ kan? Habis itu baru gimana caranya membuat orang awam jadi gitaris. Sehingga kalau Anda jualan gitar, maka ketika gitaris itu jumlahnya banyak, maka gitar Anda akan laku. Mikirnya gitu. Jadi gimana memperbanyak gitaris sehingga gitar Anda laku. Nangkap idenya? Oke. Nah, untuk membawa orang ini ke sana, maka ada yang namanya mindset shift. Mindset shift, orang nggak bangun pagi terus tahu-tahu, saya jadi gitaris gitu. Nggak ada. Dia pasti ngelihat sesuatu untuk membuat dia pengen ke sana. Mungkin apa? Oh, anak SMA kalau bisa main gitar, mungkin gampang kali cari cewek ya. Oh iya gitu ya, pengalaman kayaknya. So itu yang dibuat di sini. Nah, di dunia digital gimana cara mengubah mindset? Simple dengan konten. Konten, YouTube, Instagram, podcast, artikel, semuanya. Gitu, oke? Baru setelah mereka ngerti, oh saya mau belajar gitar, baru Anda jualan gitar, produk. That's the idea, that's the flow of thinking ya, cara berpikirnya gitu. Di tempat saya, di Tribelio, itu juga sama. Jadi gimana caranya orang awam menjadi seorang chief, kepala suku yang punya komunitas. Nah, nggak semudah orang bangun pagi, hari ini saya harus jadi kepala suku. Enggak kayak begitu, enggak ada juga kayak begitu kan. Jadi kita harus desain mindset shift-nya kayak begini. Ada YouTube gratis, Instagram gratis,
bulan ini nanti kita keluarin buku. Kita ada 30 days challenge juga. Bulan depan 18-19 April kita ada workshop. Nanti kita ada mastermind. Baru mereka kesini gitu ya. Jadi prosesnya belajarnya kayak gitu. Baru kita jualan produk, Trebelio-nya. So that's the flow. Saya kasih contoh lain. Fitness industry. Orang biasa, di situ orang healthy lifestyle. Ya. Maka Anda juga melakukan yang sama. Ada YouTube-nya, ada Instagram, ada buku, ada online course mungkin, ada workshop, ada mastermind. Baru jualannya di sini banyak. Ada diet catering, ada gym, ada suplemen, ada fitness, ada coaching, personal trainer. Anda ngelakuin ini semua gitu, baru omset Anda akan naik. Karena kadang-kadang kita ngelakuin satu doang dan berharap naik. Padahal orang butuhnya ini. Ini kenapa nggak dilakuin? Ini gampang bikin yang atas. Ini baru bisa naik. Contoh, insurance. Nah, kadang-kadang kita maksa orang untuk beli insurance. Padahal insurance itu cuma salah satu bagian dari produk. Anda harus tahu orang beli insurance ketika apa? Dia mengerti, mindsetnya apa? Dia mengerti financial. Maka dia akan beli insurance. Orang nggak ngerti financial, dia nggak akan beli insurance. Anda jelasin setengah mati, baru dia ngerti, baru dia beli. That's the step. Maka sama, untuk menjadikan orang ngerti financial literacy, maka Anda create ini semua. Dan ini nggak gratis ya. YouTube boleh gratis, Instagram gratis, yang lain bayar. Nah di sini Anda nggak jual insurance doang, Anda jualan macam-macam juga. Investasinya mungkin, reksadananya, obligasinya, whatever. Yang penting kerangkanya ini harus jadi. Dan ini itu juga nggak gratisan semua. Jadi ini ada uangnya insurance, ada uangnya kelas, ada uangnya buku, ada uangnya, duitnya banyak. Bahkan baru Anda bisa 10x. Saya mau kasih lihat yang terjadi di masyarakat kita. Dari anak kecil, masuk sekolah, lewat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, lulus jadi apa? Dokter, lawyer, pilot, semuanya adalah identity shift. Anak kecil keluar, dia mengatakan dirinya, saya seorang dokter, identity shift. Jadi ada perubahan dari sini ke sana. Ini semua bayar loh, nggak gratis loh. Oke? Dan di setiap step kita jualan bukunya, jualan dokter, ada alat peraganya, stetoskopnya, just labnya, semua jualan. So how you build your Disneyland sekarang? Karena kalau sekarang saya tanya ke banyak orang, kamu jualan apa? Kue lapis. Kamu jualan apa? Snack. Kamu jualan apa? Laundry. Itu cuma tiket masuk Disneyland. Setelah orang masuk, Anda jualan apa lagi? Disneyland gak jualan tiket, men. Di setiap wahana itu ada jualannya. Ada merchandise-nya, ada jualan makanan, jaket, topi, hoodies, t-shirt, dan yang lain-lain. Apa yang bisa Anda tawarkan? Kesalahan terbesar orang adalah setelah transaksi, terima kasih, bye-bye. Harusnya Anda desain kayak begini. Alright, so saya speed up dikit. Yang terakhir adalah hook story offer. Karena waktunya tinggal, I think 10 minutes. Ya, hook story offer. Kalau ada sesuatu yang nggak bisa berjalan ketika Anda jualan, ada sesuatu yang kok nggak laku ya. Biasanya salah satu dari hook, story, atau offer ada yang salah. Saya kasih lihat aja, hook, what is hook? Hook adalah headline yang membuat orang berhenti melakukan kegiatannya dan tertarik kepada Anda. Jadi kalau misalkan Anda posting something di Instagram, gimana caranya membuat orang berhenti scroll dan ngelihat apa sih punya Anda? Itu namanya hook. Nggak harus headline juga, tetapi bisa aja gambar atau video. Contoh, kalau Anda posting jualan sepatu, Anda foto sepatu, Anda upload diskon, hari ini harga sekian. Maka mata orang tuh cepet banget. Mereka akan lihat Instagram Anda, kelihatan sepatu, dia akan scroll terus, nggak tertarik. Tapi kemarin saya ngelihat ada orang lakukannya cukup berbeda. Dia jualan sepatu, yang dilakukan apa? Video, air, dijatuhin, ditumpahin ke sepatunya, di slow mo sama bumerang. Jadi airnya begitu kena sepatu, balik lagi ke atas. Orang akan nunggu kan, kayak ini habis ini kena sepatunya gimana ya, beberapa detik. Nah yang terjadi apa? Instagram melihat bahwa postingan Anda cukup menarik, karena orang sampai berhenti, maka postingan Anda akan dibuat lebih viral daripada yang di skip. Interesting enough kan, kayak begitu. Nah itu kayak gitu itu bisa Anda eksperimen sebenarnya. Nah itu adalah hook. Ya, jadi apa yang bikin orang berhenti melihat. Kemudian baru cerita, story. What is the story sehingga orang jadi pengen beli barang Anda. Ceritanya apa? Contoh,
Jualan pena 20.000, ya 50.000. Tapi kalau Anda bilang ini yang digunakan oleh presiden kita dulu, deklarasi kemerdekaan Indonesia, harganya jadi berapa? Langsung naik. Story membuat perbedaan. Ini ada juga dumbbell alarm. Alarm tapi bentuknya dumbbell. Kalau bunyi harus diangkat 30 kali baru dia mati. Enggak ada suaranya. Ya, pokoknya harus diangkat 30 kali. Ini barang mati di stok saya kemarin. Saya punya stok mati gitu ya. Saya lihat-lihat, oh ada barang begini kok bisa mati gitu kan, sayang banget kan. Terus saya minta tim saya untuk create website kayak gini. Jelek sih karena dibuat cuma sejam. Done is better than perfect for me, oke? So jelek banget kayak begini. Cuman habis itu saya broadcast ke database saya di fitness. Ingat, keuntungan punya database ya. Broadcast saya bilangnya apa? Mau nggak bangun tidur lebih bugar dan sehat? Karena apa? Karena harus ngangkat 30 kali, memacu darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi bangunnya seger. 24 jam gudang kosong, habis. Can you imagine that story aja bisa create kayak gitu. Oke. Terakhir, offer. Offer adalah sesuatu yang kita tawarkan, bukan cuma produk satu aja, tetapi sebuah kumpulan dari offer, kumpulan dari produk, jasa atau apapun itu, sehingga tidak ada kompetitor yang sama. Karena kalau Anda jualan exactly the same, ini sama persis, di sebelah diskon 5.000, orang belok. Karena nggak ada gunanya beli yang lebih mahal, barangnya sama persis. Oke, itu jadi bisa yang muncul. Contoh, clicker 200.000. Kalau Anda cuma jualan clicker, profit 10%, cuma 20.000. Gimana, 20.000 men, lama banget gitu cari duitnya. Nah, gimana caranya bikin offer? Balik lagi, bukan dipikirin produknya ditambahin apa, tapi siapa marketnya dan dia butuh apa. Pengguna clicker bisa orang kayak saya, speaker. Bisa juga businessman, mau presentasi bisnis di kantor, bisa aja. Maka problemnya apa? Mungkin dia nggak bisa ngomong kayak begini. Mungkin dia nggak bisa negosiasi. Maka ditawarkan kayak begini. Di bundle. Ada clicker, ada kelas public speaking, ada template presentasi, di bundle. Maka akan dapat 10 juta. Ini 10 juta. Masa sih 5 juta nggak dapat? Dapat lah, bikin kelas 5 juta mah dapat lah. Kebayang ya, kalau saya harus dapetin 5 juta jualan clicker dengan profit 20.000. Mau jualan berapa clicker coba? Ini baru satu orang dapat segitu. So offer akan membuat kayak begini, jadi lebih mudah, nggak ada kompetitor dan profit Anda bisa naik. Saya kemarin di challenge orang juga, dan barang saya reseller, bukan barang saya sendiri. Jadi nggak bisa diutak-atik pokoknya. Dan gimana caranya bikin offer? Saya lagi nyari something, apa ya, yang bukan barang saya, tapi kalau ditawarkan ke orang lain itu bisa saya jual lebih mahal banget. Dan orang masih beli gitu. Mikir, akhirnya ketemu. Kenapa nggak coba jual tiket nonton? IMAX di Jakarta itu 60.000, oke, 60.000. Kalau saya jual 80.000, nggak ada yang mau beli. Bilangnya apa? Besok aja kalau harganya udah murah. Karena harganya 60.000 kan, ngapain beli 80.000, 100.000. Tapi saya harus jual 10 kali, that's the rule, harus 10 kali. Terus saya mikir, gimana caranya ya, hook story offer. Oke, saya punya, kalau saya nonton, habis nonton makan malam kan, baru pulang, that's normal gitu. Market saya butuhnya apa? Oh ketemu saya diskusi tentang digital marketing. That's the need gitu ya dari market saya. Kenapa nggak saya bikin aja? Nonton bareng saya, habis itu pulang kita makan bareng. Cuman kalau makan bareng dijual juga harganya juga nggak mahal-mahal banget gitu. Makan bareng mau berapa mahal gitu kan. Restorannya juga biasa-biasa aja gitu di mall. Oke, harus create sesuatu yang menarik nih ceritanya nih. Saya cerita gini, saya punya mastermind, kelas saya mastermind di Bali. Harganya 80 juta. Per orang. 80 juta, ya $5.000 dengan kurs kemarin hampir 15.000 plus lain-lain mendekati 80 juta. So, kali ini saya pengen menawarkan nonton bareng saya, setelah nonton kita mini mastermind dinner dengan harga 80 juta, diskon 99%, tinggal 800.000. Bayang? Saya posting tanpa iklan, yang daftar 100 orang dalam semalam. Bayangin 800.000 100 orang semalam, 80 juta men. Cuman saya nggak ambil semua sih, karena kalau ambil semua, saya maunya dinner by the way, kalau saya ambil semua jadinya seminar.
Saya nggak mau jadi seminar gitu, saya cuma mau nonton dan makan gitu kan. Saya ambil 8 orang. Tapi batch berikutnya saya jualnya 1,8 juta. Karena yang antri kayak begitu gitu kan. Nah itu caranya. So you can create something, dibundle something, sehingga harganya bisa naik. Ingat kalau Anda jual sesuatu, jual handphone dikasih casing. Sering kan ya gitu ya, jual handphone dikasih tempered glass ya. Anda ngurangin profit loh itu. Karena tempered glass Anda kasih gratis. Benar kan? Anda jual something kasih bonus. Kok nggak nendang ya tambahin bonusnya lagi jadi bonusnya banyak. Ini salah. Karena apa? Karena profit Anda jadi turun. Kita mau nambahin something tapi harganya jadi naik. That's the idea. Kalau sampai harganya turun itu berarti salah strategi. Karena begitu di scale profit Anda juga turun terus tuh. Kita maunya begitu dibanyakin pengunjungnya profit Anda naiknya lumayan. Dapat idenya? Jadi jangan cuman kasih gratis begitu, sayang aja. Intinya cuma tadi, hook, story, offer. Alright, so sebelum kita tutup, 10x income step. Satu adalah build scalable business. Kalau Anda masih ngerjain sendiri satu-satu, it's not scalable. Nggak bisa diapa-apain. Mau dibawa digital, digenjot trafficnya, Anda sendiri nggak bakal sanggup. Nah, jadi itu yang nomor satu. Kedua, build your value ladder. Maksudnya apa? Kayak tadi, Disneyland. Habis beli barang Anda, harusnya beli apa lagi? Harusnya beli apa lagi? Build that. Karena di dunia digital itu nggak kayak dunia offline di mana Anda bisa ngeprospek orang dengan bayar cuman minum teh. Dunia digital, Anda datengin orang, Anda bayar iklan, Instagram, Facebook itu ada duitnya semua. Anda harus bayar. Sehingga Anda nggak bisa jualan barang satu, profitnya mepet lagi. Anda harus jual barang kedua, jual barang ketiga, dan seterusnya. Kayak itu namanya value ladder. Ya. Kemudian tadi hook, story, offer. Ya, hook headline, story-nya apa, offer-nya apa. Contoh gini deh, saya tambahin satu lagi offer. Kalau Anda jualan AC, barang biasa lah. Kalau Anda jualan biasa, toko sebelah kompetitor. Gimana caranya menambahkan sesuatu dari jasa, produk, digital, sehingga ini semua bisa dikemas jadi satu. Misalkan AC Anda langsung dikemas free untuk let's say pengisian freon 2 kali setahun. Service 3 kali setahun dan sebagainya itu bisa dikombinasi. Apalagi kalau tambah digital misalkan, AC Anda kalau freonnya udah tinggal separuh, ada notifikasi di handphone Anda. Naik kan harganya pasti kan. Nah itu Anda harus mikirin apa yang bisa ditambahkan ke situ. Dan terakhir setelah ini semua jadi baru kita ngiklan kasih traffic. Alright, kurang lebih itu aja. Terima kasih atas waktunya. See you guys. Bye. Alright.